menciptakan lagu pelaut untuk menggambarkan para pelaut Indonesia. Tapi bukan hanya pribadinya yang gagah, tapi kapal-kapal yang digunakan oleh bangsa Indonesia pun tangguh di lautan. Ya, dan sekarang kita berada di salah satu kampung yang terkenal sekali dengan kepiawaiannya membuat kapal. Dan bukan sekedar kapal loh, kapal yang di belakang saya ini adalah kapal pinisi, yakni kapal kebanggaan Bahari Indonesia. Pinisi adalah kapal layar tradisional khas asli Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar yang mempunyai makna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudra besar di dunia. Siang, saya Nadine. Anjar. Duma. Anjar. Saya di sini bekerja sebagai pengawas pembangunan sekaligus supervisi dan mengarahkan tukang-tukang di sini untuk bekerja. Oh, jadi yang punya? Yang punya kebetulan ini proyeknya orang Polandia. Oh, justru negara lain ya yang pesan ya. Ini kapalnya besar sekali ya. Ini luas atau panjangnya ini berapa meter? Jadi untuk kapal ini sampai saat ini salah satu yang terbesar yang pernah dibangun di Bira. Panjang keseluruhan total decknya 45 meter. 45 Sampai meter. keseluruhan sampai ke Anjung 52 meter. Kapal sebesar ini butuh berapa karyawan? Dulu pas pertama mulai di sini ada sekitar 15 orang, tapi sekarang kita sudah mulai masuk ke tahap finishing. Jadinya sekarang mungkin bertambah, mungkin sekitar 20 orang karena kita ngejar deadline ya. Iya. Oh iya, ini ada gambar yang udah selesainya nih ya? Iya, ini mungkin nanti bayangan kapalnya selesai. Nah, untuk finishingnya dalam arti interiornya, terus pengecatannya semua dilakukan Indonesia. ukuran. Kita pindah ke Jawa nanti. Semarang ya tadi Ke ya? Semarang, ya. Oke. Ini nanti berapa kamar sih? Ini kayaknya ada kamarnya, ada macam-macam fasilitasnya apa aja nih di dalam? Jadi kalau kapal ini mungkin kalau kita berpikir seperti hotel terapung gitu kali ya. Hotel terapung Iya, ya? jadi hampir semua fasilitas ada. Kita punya mesin pembuat air tawar sendiri, kita punya pembuat air panas sendiri, ada mesin induk, ada genset untuk listrik, penerangan semuanya. Jadi Kayak kamar hotel lah ya? hampir kayak hotel. Ya. Hampir semua hotel. Kapal kayu pinisi telah digunakan di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Diperkirakan kapal pinisi sudah ada sebelum tahun 1500-an. Pinisi pertama sekali dibuat oleh Sriwegading, putra mahkota kerajaan Luwu, untuk berlayar menuju negeri Tiongkok, hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wechudai. Ini biasanya Sriwegading masa berhasil pakai ke kapal negeri segede ini Tiongkok berapa dan tahun? memperistri putri Wechudai. Untuk normalnya mungkin Setelah sekitar beberapa 20 lama sampai tinggal di 30 negeri tahun. Tiongkok, Sriwegading kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan pinisinya ke Luwu. Menjelang masuk perairan Luwu, kapal diterjang gelombang besar dan pinisi terbelah 3 yang terdampar di Desa Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo. Halo Pak. Dari mana? Kita dari Jakarta. Saya Nadine. Saya Duma. Haji Muslim Baso. Jadi Pak Haji Baso ini salah satu yang paling senior membangun kapal di Bira dan Tanah Beru. Kisah hidup Pak Haji Baso cukup menarik. Dulunya, ia adalah seorang pekerja dalam pembuatan kapal selama 7 tahun, dari tahun 1961 sampai 1968. Kemudian ia beralih menjadi pedagang dengan maksud untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Ia mempunyai cita-cita untuk terus mengenalkan kepada dunia bahwa kapal pinisi yang paling tangguh adalah kapal pinisi Indonesia buatan Kampung Ara. Dalam membuat kapal pinisi pun tidak boleh sembarangan. Ada 2 upacara yang harus dilakukan. Yang pertama disebut anak tara.
Upacara ini dilakukan pada saat peletakan lunas pertama sebagai tanda penolak bala selama pengerjaan kapal ini. Yang kedua disebut amusi, yang dilakukan ketika kapal sudah jadi dan siap diluncurkan, yang juga merupakan upacara penolak bala.